Gua bakal bawain materi ya soal Kedro ya teman-teman. Jadi Kedro tuh apa sih simpelnya ya teman-teman. Jadi kenapa sih dia disebut maintainable, kenapa dia disebut dengan modular ya teman-teman. Karena simpelnya kayak gini, Kedro tuh adalah project template ya teman-teman. Kenapa? Karena ini entah ya yang gua rasain selama di Fisher itu adalah ya dari sisi data science sendiri ya teman-teman, gue tuh ngerasa kayak kita belum punya framework ya teman-teman yang cukup bisa digunakan bersama-sama ya teman-teman. Kayak misalkan antara antara data science ini dengan data science itu misalkan workflow-nya beda ya teman-teman, sehingga kalau misalkan kita mau transfer knowledge itu agak sedikit susah ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kenalan dulu ya sama Kedro itu apa ya teman-teman. Kalau kita lihat di bawah ya, kenapa sih kita menggunakan Kedro? Karena pertama dia machine learning engineering maksudnya adalah jadi bukan cuma kita bikin project data science doang, tapi kita tuh juga minjem ya konsep dari software development atau software engineering ya untuk pengembangan machine learning kayak gitu ya teman-teman. Kedua adalah karena dia modular ya teman-teman, artinya komponennya tuh bisa kita otak-atik dengan gampang sedemikian rupa ya teman-teman. Sehingga kalau misalkan kita dihadapkan pada permasalahan yang kompleks ya, kita gampang handle-nya ya teman-teman. Ketiga itu adalah standarisasi ya teman-teman, maksudnya adalah ya kita nggak ada istilahnya kayak misalkan satu orang dengan orang lain tuh approach-nya beda ya teman-teman, karena dengan menggunakan Kedro tuh ya approach-nya jadi sama kayak gitu. Dan juga yang ketiga itu adalah production ready. Kenapa production ready? Karena lebih mendukung ke bagian ini ya teman-teman, kayak kalau kita misalkan integrasi dengan tools lain tuh gampang, misalkan integrasi pakai Airflow, integrasi ke yang lain tuh gampang ya teman-teman gitu. Nah, lalu fiturnya apa aja ya? Nanti kita tuh bakal lihat kalau fiturnya tuh banyak banget ya teman-teman. Ada pipeline visualization kayak gitu, karena kalau misalnya kita ngoding di notebook ya, kan kadang tuh ya kita nggak bisa langsung inference misalkan ini tuh flow-nya kayak gimana ya teman-teman. Tapi kalau dengan menggunakan Kedro, dia tuh jadi bisa kelihatan ya teman-teman, kita ngoding, nah nanti si Kedro tuh dia tuh bikin pipeline-nya ya teman-teman. Nanti kita bakal nyoba deh fitur pipeline-nya ini. Lalu masih banyak ya, kayak intaranya tuh kayak ada data katalog ya teman-teman, untuk ngekoneksiin data dengan berbagai macam source dan seterusnya ya teman-teman. Lebih seperti itu, bisa dilihat ya di homepage-nya Kedro. Nah, sebetulnya selain selain Kedro tuh banyak banget ya teman-teman sih platformnya tuh, alternatif itu ya teman-teman. Ada yang namanya tuh cookie cutter gitu. Nah, setahu gua tuh di Gojek pakai ini ya teman-teman, pakai cookie cutter. Waktu gua lihat namanya tuh si technical testnya, gua tuh kadang waktu lihat tuh kok aneh, kok kayak strukturnya tuh beda ya teman-teman. Waktu itu tuh waktu gua cari tahu ternyata dia tuh pakai cookie cutter. Nah, lalu nyari deh ya alternatif selain cookie cutter kayak gimana. Nah, secara gua pribadi ya, kenapa gua prefer ke Kedro ya teman-teman, karena setelah gua belajar cookie cutter, dia tuh mis nggak miskin, tapi maksudnya kalau kita nyari contoh ya teman-teman, cookie cutter tuh susah ya yang gua rasain. Jadi sehingga gua pindah ke Kedro. Dan juga kalau gua lihat dari source-nya ya, si Kedro dia tuh sebetulnya basisnya tuh masih cookie cutter ya teman-teman. Jadi ya gampangnya ya Kedro adalah cookie cutter yang dikasih steroid ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, nggak berlama-lama ya teman-teman, silahkan kalian buka ini ya VS Code-nya ya teman-teman. Kalau udah siap VS Code-nya, kasih tau gue. Oke, sambil nunggu teman-teman nyiapin VS Code ya teman-teman. Jadi flow yang bakal kita lakukan tuh kayak gimana ya teman-teman. Jadi di sini gue udah nyiapin notebook ya. Jadi skenario-nya adalah kita udah bikin nih project data science di notebook ya teman-teman.
Nah, kita coba, transisi dari notebook ya, kita ubah ke dalam bentuk Hedro, kurang lebih seperti itu. Nah, ininya gua share ya, teman-teman. Gua simpan di komen, gua pin ya. Jadi teman-teman silahkan buka filenya ya, lalu kalian tinggal save a copy ya, biar si notebooknya tuh bisa kalian otak-atik ya, teman-teman. Oh iya, disclaimer ya teman-teman. Jadi di kali ini tuh kita nggak belajar soal ya gimana caranya modeling ya teman-teman, tapi modeling mungkin bisa kalian pelajari sendiri ya. Tapi kita sekarang ya nyoba ngubah ini jadi ke dalam bentuk airdrop itu aja ya teman-teman. Oke, silakan ya teman-teman siapin VS Code dan juga silakan make a copy di notebook ini sambil gua nunggu. Mungkin gua jelasin ya notebook ini tuh itu ngapain. Jadi dia tuh ya teman-teman, gua udah nyiapin datanya di sini ya. Data ini tuh isinya adalah eh Nah, data yang mau kita olah tuh yang ini ya, teman-teman. Jadi ini tuh isinya adalah kayak pengajuan pinjaman ya, teman-teman. Sorry, bukan pengajuan pinjaman, history ini. Seseorang tuh dia bakal gagal bayar apa enggak ya, teman-teman. Jadi konteksnya kita bakal ngitung ya kasarnya credit score ya, teman-teman, atau kita ngitung probabilitas dari seseorang dia tuh bakal gagal bayar apa enggak ya, teman-teman. Nah, itu data yang mau kita olah ini. Kita lihat dulu ya, saya seperti kayak biasa ya teman-teman waktu workflow data science seperti biasa ya teman-teman, kita ngecek infonya dulu, apakah ada null values, apakah ada missing values, apakah ada data yang nggak konsisten dan lain-lain ya teman-teman, yang intinya perlu cleaning ya kayak gitu. Nah, gue sengaja bikin data yang cukup clean ya teman-teman, sehingga ya kita nggak direpotkan sama data cleaning ya teman-teman, karena kita fokusnya ke ngubah data notebook ini ke dalam bentuk Cadro gitu. Nah, setelah kita baca data ya teman-teman menggunakan read CSV langsung ditembak ke Google Sheet, kan ya kita nentuin nih variabel mana sih yang mau kita jadiin target ya teman-teman, kita tentuin ada nggak missing values ya, lalu juga misalkan ada nggak objek yang perlu kita transformasi dulu ya teman-teman. Nah, setelah kita assess ya kita splitting ya teman-teman, jadi variabel X, variabel Y, lalu nanti tuh kita pisahin kolom kategoris mana kolom numeris, lalu kolom kategoris kita transformasi pakai apa, kolom numeris kita transformasi pakai apa gitu. Lalu setelah kita bikin transformer atau preprocessor ya teman-teman, kita apply nih ke masing-masing variabel ya, variabel X kita ubah, variabel Y, variabel X train kita ubah, variabel X test kita ubah. Setelah itu ya kita pada akhirnya punya data yang ready untuk di modeling ya teman-teman. Kita bangun modelnya, kita menggunakan logistic regression karena ini model standar ya yang digunakan atau standar IFRS. Lalu kita model fitting ya. Nah, setelah model fitting kita juga hasilin si performance ya dari model kayak gitu. Kita lihat hitung akurasinya berapa, presisinya berapa, recall berapa, F1 berapa, ROC AUC berapa. Baru setelah itu tuh kita kita bikin prediksi ya menggunakan data tes kayak gitu. Sama halnya ya tinggal kita predik, kita hitung berapa tes akurasinya ya, teman-teman, akurasi, precision, recall, F1, ROC dan AUC dan seterusnya gitu. Nah, sebetulnya masih banyak proses ya teman-teman kalau dalam tahap data science, misalkan kita IDE dulu kah ya teman-teman, kita uji statistik dulu kah dan seterusnya. Lalu setelah model prediction mungkin kita nambah pipeline baru ya, kayak explanatories ya teman-teman, misalkan pakai SHP, lalu kita bikin feature important dan seterusnya kayak gitu. Nah, tapi ya untuk step itu kita
kita skip dulu lah ya teman-teman gitu. Teman-teman bisa nanti improve ya setelah kita coba memahami bagaimana milih ke Kedro, nanti kita developmentnya lanjut di Kedro ya teman-teman. Oke, udah siap teman-teman VS Code-nya? Aman? Aman? Oke, sip. Kalau aman teman-teman, kita setelah ini ya, pertama buka VS Code, ini kegedean aja. Setelah buka VS Code, sorry. Nah, dua adalah buka terminal di dalam VS Code. Caranya gimana? Tinggal ke atas aja ya teman-teman. Nanti ada terminal di sini, baru new terminal. Nah, sampai muncul kayak gini. Nah, habis itu ya teman-teman, kita bikin environment ya teman-teman, biar nggak konflik dengan project yang lain. Contohnya misalkan conda create and misalkan Jerman kredit. Nah, begini ya teman-teman. Tinggal ketik enter atau return. Ya. Nah, ini biasa ya teman-teman, proceed, klik N aja. Sip, habis itu ya teman-teman tinggal diactivate-nya. Conda, activate, Jerman, kredit. Nah, gitu. Sip. Oke, sampai sini dulu deh, teman-teman. Sampai muncul nih di sini ada ya, kayak yang tadinya base ya, berubah jadi Jerman kredit. Nah, make sure dulu di sini. Kalau udah, kasih tau gue. Oke, aman. Gue tunggu yang lain dulu. Oke, aman ya, teman-teman. Kita selanjutnya baru install deh Kedro. Install pip dulu. Conda install pip buat ini, buat kalau mau ngambil package juga lebih suka pakai pip ya, teman-teman. Jadi conda install pip. Yes. Oke. Udah ya, teman-teman. Tinggal lalu kita install Kedro. Conda install Kedro. Conda pip. Pip install Kedro. Pip install Kedro. Ya, kayak nginstal package kayak biasa aja ya, teman-teman. Oke, udah selesai. Ya, gua tunggu yang lain dulu. Ada masalah nggak, teman-teman? So far? Aman? Kalau install globally, maksudnya nggak pakai environment ya?
Lebih ini sih, lebih ke banyak konflik nanti package-nya ya, teman-teman. Takutnya kayak gitu sih. Sebetulnya ya gue juga pribadi belum pernah nyoba install globally ya, karena kebiasaan kalau misalkan project baru ya bikin environment baru gitu. Karena kalau misalkan udah konflik package, repot, terus nanti ya uninstall Conda-nya, itu aja sih paling dari gue. Oke, aman ya? Oke. Boleh. Kalau di environment kan berarti in memory ya. Berarti kalau misalkan kita keluar dari environment-nya hilang nggak sih? Atau kita masih bisa balik lagi? Oh, masih bisa balik lagi sih, Mas. Maksudnya yang hilang tuh apanya, Mas? Oh, diri satu. Oh, enggak. Dia berarti ada satu folder sendiri yang diakses ya buat ini. Iya, betul. Oke. Oke sih. Ya, sip. Aman. Oke, nah habis itu ya teman-teman, kita klik Kedro New. Nah, Kedro New, enter. Nah, di sini tuh kita ya ditanya ya teman-teman, kayak ya harus ngisi ini, harus ngisi kayak apa ya, kayak bukan blanko, kayak formulir ya teman-teman. Kita ditanya dulu kayak nama projectnya apa nih kan, karena kita nama projectnya Jerman Kredit, atau misalkan ya boleh ya teman-teman mau Jerman Kredit Prediction, atau misalkan kalian pengen latihan Kedro, atau misalkan trial Kedro atau apa, itu boleh ya teman-teman, nggak masalah ya. Tapi kalau dalam konteks ini gue nambah Jerman Kredit Prediction ya teman-teman gitu. Gitu. Nah, setelah ngasih nama ya teman-teman, nggak apa-apa ya kalau pakai spasi nih, gue juga pakai spasi ya teman-teman. Tapi nanti si Kedro juga bakal ngubah si nama ini tuh jadi nama yang lebih apa ya, yang lebih proper lah ya, misalkan Jerman underscore credit underscore prediction kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini itu dia juga nyediain ya teman-teman beberapa fitur yang bisa kita minta ke si Kedro ya teman-teman. Misalkan pengen ada linting ya teman-teman, atau misalkan kalian juga pengen nambahin fitur testing ya teman-teman, ada log, ada misalkan kalau mau nambah dokumentasi juga bisa ya teman-teman, nambah folder misalkan pakai PySpark dan seterusnya ya teman-teman gitu. Nah, karena kita nggak akan pakai semuanya ya teman-teman, kita cuma bakal pakai poin nomor 5 ya. Kita bikin folder structure untuk data management, dan juga Kedrovis ya teman-teman, untuk bikin untuk bukan bikin lebih ke ngelihat pipeline ya yang udah kita buat ya teman-teman. Kita masukinnya 5,7 ya teman-teman. 5,7 masukin sini ya. Di sini tuh tinggal di return. Nah, ini di no aja ya teman-teman. Jadi apa? Jadi si Kedro tuh ya teman-teman di sini tuh nawarin ya contoh pipeline-nya kayak gitu, misalkan cara masukin data atau kayak gimana kayak gitu ya teman-teman, biar in case kalau misalkan kalian lupa nih misalkan cara bikin build di Kedro ya teman-teman, tapi karena kini kita bakal jadi barang-barang, jadi kita nggak perlu minta example ya dari Kedro. Jadi ketik no aja ya teman-teman, lalu enter. Sip. Nah, kalau udah apa sih yang terjadi ya teman-teman setelah ini dipanggil, tapi kayaknya gue tadi lupa ya pindah directory ya teman-teman, tapi nggak terlalu masalah. Jadi intinya sebelumnya harusnya tuh kayak gini ya teman-teman, sebelum kita manggil Kedro new ya teman-teman, kita pindah ke directory dulu. Misalkan gue biasanya kerja di folder mana ya teman-teman, nah kita pindah ke folder itu dulu. Nah, nanti saat kita bikin Kedro new, dia tuh bikin folder ya teman-teman project kita. Contoh misalkan kalau kita ketik ls ya teman-teman, di sini ada tuh Jerman Credit Prediction ya, dia tuh bakal bikin folder di sini ya teman-teman, di sini tuh ya, dia bikin folder di sini gitu. Coba ketik ls dulu ya teman-teman, kalian di ls di terminal ya, make sure project foldernya ada. Coba
Di kalian ada nggak? Ini gue masih di root ya kan, kocak ya, nggak apa-apa lah. Ini mungkin karena gue ini ya apa namanya tuh, nervous. Di kalian ada nggak teman-teman yang kayak gini muncul? Aman ya, aman. Oke, nah sekarang kita buka deh ya teman-teman si ininya, si foldernya. Tuh, gue langsung ada ya teman-teman tuh, Jerman Credit Prediction udah ada di folder root. Tinggal di open aja. Sebetulnya bisa ya kayak code titik gitu, tapi somehow gue tuh selalu error kalau misalkan pakai code titik kayak gitu. Jadi ya paling aman tuh pakai ini ya teman-teman. Jadi tinggal kalian open folder, klik folder yang udah kita bikin, lalu klik open ya teman-teman. Nah ini di trust aja deh. Ya. Nah ini ya teman-teman, yang dibuat si Kedro ya teman-teman, ada folder conf ya untuk konfigurasi. Di dalam konfigurasi itu ada base ya, isinya itu katalog sama parameter. Nanti juga kita bakal bahas ya, teman-teman. Ada juga data. Nah, nanti tuh ini tuh isinya tuh adalah folder-folder ya, teman-teman, yang nyimpan data kita ya, misalkan dari raw data, data intermediate ya, teman-teman, feature, model input, model dan reporting dan seterusnya gitu. Nah, jadi meskipun namanya data ya teman-teman, tapi bukan cuma file CSV doang yang dia simpan ya, termasuk kayak model yang formatnya pickle atau misalkan chart yang dibuat di Matplotlib itu bisa masuk ke sini juga ya teman-teman gitu. Dan di sini juga ada notebook ya teman-teman. Nah itu buat apa? Misalkan kayak gini. Kalau misalkan gua mau bikin exploratory data analysis di ya pakai Jupyter Notebook, apakah gua bikinnya di luar si ini? Apakah kita apakah ada designated foldernya? Nah bisa dibikin di sini ya teman-teman. Jadi ya analisis kalian tuh enggak, jadi tetap terorganisir ya teman-teman. Jadi setiap artefak atau misalkan ya item-item yang konteksnya masih masuk ke dalam project ini ya, dia itu ada designated tempatnya ya teman-teman. Nah ini SRC ya atau source ya teman-teman, yang bakal kita otak-atik lebih jauh di sini gitu. Nah kalau teman-teman yang udah connect ke GitHub ya teman-teman, tinggal di initialize aja ya, initialize repository. Jadi nanti project ini beres, tinggal kalian push ke GitHub personal ya, jadilah portal kalian ya teman-teman gitu. Oke, selanjutnya apa ya teman-teman? Selanjutnya tinggal kita kayak biasa buka terminal lagi ya. Make sure ya teman-teman nih si environment-nya kan ini balik lagi ke base ya teman-teman, kita activate lagi environment yang udah kita bikin. Conda activate Jerman, kalau nggak salah kredit ya, gue lupa lagi. Nah tuh sampai muncul ini ya teman-teman, nama environment-nya gitu. Silahkan itu dulu ya teman-teman, in case teman-teman ada yang lupa. Kalau lupa ya tinggal Conda env list aja ya untuk melihat si environment. Misalkan gue lupa lagi nama environment-nya, ya udah lihat aja di sini ya teman-teman. Oh misalkan Jerman something ya teman-teman. Gimana, udah activate di ininya? Oke. Oh, well, thank you. Sip, gue tunggu dulu deh biar nggak kecepatan. Oke, kalau udah ini ya teman-teman, kita install requirement, install pip install r requirements.txt ya. Pip
install r requirements.txt. Nah, dia tuh ngapain ya, teman-teman? Pip install requirements tuh ya dia nginstal package yang kita perluin ya. Nah, ini jadi waktu kita tadi bikin Kedro New kan kita ngisi tuh bagian sini ya, teman-teman. Nah, dia tuh kayak nambahin library ya ke dalam requirements, tapi dia tuh baru nambahin doang, nggak install ya, teman-teman. Jadi kita perlu install dulu di sini. Gitu. Oke, udah nginstal teman-teman requirement-nya. Karena bisa jadi beda-beda ya ininya si waktu untuk ngeload si requirement-nya. Oke, nah kita simpan dulu ya teman-teman Kedro-nya. Sekarang kita pindah ke notebook yang ada di sini ya teman-teman. Gimana semuanya bisa ngakses notebook teman-teman? Aman? Link notebooknya gue kirim lagi deh. Oke, nah step selanjutnya tuh apa ya teman-teman? Step selanjutnya PR-nya tuh adalah bagaimana caranya, ya bagaimana caranya ya teman-teman kita ngubah nih si project file ini ya teman-teman, dia tuh jadi modular ya. Modular tuh apa maksudnya? Maksudnya adalah kita ubah ya teman-teman setiap step-step yang ada di sini ke dalam fungsi-fungsi Python ya teman-teman. Jadi kita define dulu fungsi ya, setiap proses gitu kita define sebagai fungsi di Python, baru nanti di akhir kita panggil fungsinya satu-satu ya teman-teman gitu. Contoh misalkan di sini nih, di sini gue ngebaca file ya teman-teman dari CSV gitu. Ya udah berarti di sini gue coba bikin fungsi misalkan def baca file ya, lalu gue minta URL, sorry URL ya teman-teman, di sini return ini ya misalkan raw df sama dengan ini ya, berarti ini return raw df. Nah kan gitu ya. Coba gua running dia works apa enggak ya. Salah, sorry, ini bukan ini X, ini URL. Nah gitu, URL, baru di sininya gue define URL-nya apa ya, linknya apa gitu. Habis itu ya misalkan ini df sama dengan baca file URL gitu. Lalu di sini gue panggil lagi si df-nya ya teman-teman. Coba nih fungsinya gue running, ininya gue running lagi tuh ya teman-teman. Dia jadi ini gue lupa pakai df head. Enggak deh, biar nggak terlalu panjang. Sip ya. Satu fungsi udah kita bikin ya teman-teman, aman. Silahkan dibikin dulu ya teman-teman.
Aman, teman-teman, fungsi yang pertama? Oke, thank you, Salsa. Alright, nah sekarang di fungsi yang kedua ya, teman-teman. Kalau ini kan, kalau info kan dia cuma buat ngecek ini aja ya, teman-teman, ngecek apa, si datanya doang ya, teman-teman. Nah, kita lanjutnya masuk ini, fungsi ini ya, teman-teman, data preprocessing. Coba kalau kalian tebak dari fungsinya ya, teman-teman, di sini, tebak. Inputnya apa, outputnya apa di sini? Coba. Masih nyambung ke fungsi yang di atas ya, teman-teman, yang tadi. Coba, kira-kira dari sini bisa nebak nggak input dari code block ini tuh apa, outputnya apa? Oke, inputnya adalah ya input dari fungsi sebelumnya ya, teman-teman. Kan di sini kan kita punya DF nih. Nah, DF ini pengen kita ubah ya. Jadi training sama testing, termasuk variable X dan Y-nya sebagai prediktor kita pisahkan ya, teman-teman. Berarti ya di sini inputnya tuh adalah DF, outputnya adalah X-train ya, teman-teman, yang ini ya. Sebetulnya output dari fungsinya tuh bisa, maksudnya bisa sembarang ya, teman-teman. Misalkan, oh kalian cuma butuh X-ray-nya doang ya, itu juga bisa ya, teman-teman. Tapi kan dalam prakteknya ya, teman-teman, untuk kita bisa bikin model kan kita harus punya satu set data yang kayak gini ya, teman-teman. Jadi ya inilah yang jadi output kita gitu. Udah, berarti di sini kita define ya fungsi lagi, misalkan split data ya, teman-teman. Lalu di sini kodenya ini, lalu kita return-nya ya, teman-teman. Jadi deh fungsi ini ya, teman-teman. Fungsi ini. Silahkan diketik dulu. Oke, kita cek ya, teman-teman, dia udah works apa enggak nih. Kita run ya. Misalkan ini berarti dengan variabel yang sama ya. Sama dengan split data df ya. Works nggak? Oh, oke, works ya, teman-teman. No problem. Kalian juga bisa, kalau misalkan masih kurang yakin ya, teman-teman, tinggal panggil aja satu-satu ya. Extrainnya apa, kalian panggil, extensnya apa, panggil ya, teman-teman gitu. Tapi kalau gue cukup ya dengan ini, oh gue udah tahu kalau fungsinya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ya, teman-teman, kita punya dua fungsi ya. Fungsi pertama untuk ngedefine si membaca file ya. Fungsi kedua untuk split data gitu. Sip, selanjutnya, oh biar enak deh kayak gini ya, teman-teman. Kalau gue biasanya kayak gini. Fungsi ini biar enggak belepotan kemana-mana ya, teman-teman. Gue satuin sama fungsi yang lain. Nah, di satu kolom, di satu baris ini ya, teman-teman. Jadi ini tuh gue designated untuk ya nyimpan semua
fungsi ada di sini ya, teman-teman gitu. Nah, dengan cara yang sama ya, untuk ini pun gue pindahin ke atas gitu. Jadi ada dua baris nih ya. Baris pertama yang ngedefine si fungsi-fungsinya, baris kedua tuh ya dia pakai fungsi-fungsi itu ya, teman-teman gitu. Jadi kalau mau nge-running tuh tinggal ini di running ya, definisi fungsinya, lalu ini di running juga. Kalau misalkan ini running dengan berhasil ya, teman-teman, artinya dia udah kebentuk ya, teman-teman. Misalkan di URL dia ngebaca URL-nya jadi DF, DF-nya dimasukin ke snippet data, jadi 4 data ini ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan kalian pengen yang kayak tadi ya tetap ada di bawah si fungsinya, itu juga silahkan ya, teman-teman. Ini juga gue hapus deh biar gak terlalu pusing. Nah, ada obstacle nggak, teman-teman? Step by step yang tadi ini ya. Gue copy deh. Ntar ya, gue copy di komen. Alright. Nah, selanjutnya ya, teman-teman, setelah kita split ya, kita tuh ngelakuin kita mendefinisikan transformer dulu ya, teman-teman. Transformer tuh apa ya? Semacam rules ya, teman-teman, bagaimana caranya kita nge-reproses si kolom yang kita punya kayak gitu kan. Kolom kita kan, data kita kan garis besar tuh cuma punya cuma dua kategori data ya, teman-teman, numerik dan juga kategorikal gitu. Nah, untuk null values-nya tadi udah kita cek ya, teman-teman, dia nggak ada. Tapi kalau misalkan pun ada ya tinggal kalian tambahin di sini ya, teman-teman, si step untuk nge-impute si null values-nya kayak gitu. Nah, di sini ya, teman-teman, kita ngebangun rules buat nge-preprocessor ya, teman-teman, si data ya, kolom-kolom yang kita punya kayak gitu. Nah, jadi di sini kita ngelompokin nih. Oh iya, kan kalau bikin transformer kan dia didasarkan pada extrain tuh ya, atau data yang memang kita punya ya, teman-teman. Jadi kalau extrain dan extrain ya, yang yang sufiksnya adalah train, artinya adalah data yang memang eksis di database kita ya, teman-teman, pura-puranya. Nah, sekarang untuk yang X-test dan Y-test, dia tuh seolah-olah kayak data yang ada di luar ya, sana, yang kita nggak bisa otak-atik kayak gimana kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kita mendefinisikan si preprocessor ya, teman-teman, berdasarkan data yang kita punya gitu. Nah, extrain ini ya, teman-teman, kita bagi nih kolom-kolomnya ya, teman-teman. Jadi ini untuk kolom-kolom kategorikal ya, ini untuk kolom-kolom numerikal. Nah, kita menggunakan kolom transformer ya, teman-teman. Di scikit-learn nih ada kolom transformer yang mana kita minta ya untuk kolom-kolom kategorikal ya, teman-teman, kita menggunakan aturan one hot encoder ya, masing-masingnya kita one hot encoder. Lalu untuk kolom-kolom numerikal kita menggunakan standar scalar ya, teman-teman, gitu pura-puranya. Nah, nanti kita bakal dapat preprocessor. Nah, preprocessor itu digunakan untuk transformasi si data yang kita punya ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ya, inputnya itu tuh adalah X-train ya, teman-teman. Lalu outputnya adalah preprocessor atau ya preprocessor lah dalam hal ini ya, teman-teman. Atau hasil output dari kolom transformer gitu. Jadi fungsinya adalah def, misalkan
make column transformer extract. Nah, dia cukup pintar ya. Ininya di blok, di tab, tinggal return preprocessor, udah selesai, teman-teman. Ini kita seret ke atas lagi nih. Seret ke atas, di cut ya, teman-teman. Seret ke atas gitu. Nah, baru di bawah ya, teman-teman, kita tambah preprocessor make column extract gitu ya. Kita cek deh definisi fungsinya kita running, yang ini juga kita running ya, teman-teman. Dia ngebaca file dulu, ngeubah ngebagi data, lalu ngebikin preprocessor ya, teman-teman. Aman. Sip, silahkan diketik dulu ya, teman-teman. Aman, teman-teman? Oke, nice. Gua tunggu lagi 1 menit. Oke. Preprocessor udah bikin ya, teman-teman. Ini berarti kita hapus. Nah, di sini ya, teman-teman, kita nge-transformasi data ya. Nah, apa yang terjadi di sini ya, teman-teman? Jadi setelah kita punya preprocessor ya, teman-teman, kita apply dia ke masing-masing ya feature data ya, teman-teman. Dalam hal ini ada extrain, ada extest ya, teman-teman. Si extrain kita wait. Ini gue kurang suka nih, ini. Ada ubahan ya, teman-teman, di sini preprocessor fit extrain. Nah, ini lebih enak ya. Di running ya, teman-teman. Ini ya yang direvisi ya, teman-teman. Ini direvisi. Revisi. Nah, ini ubah jadi transform gitu. Jadi ya waktu kita define preprocessor ya, teman-teman, dia tuh adalah preprocessor yang dia tuh udah di training ke si extrain ya, teman-teman. Jadi bukan preprocessor polosan. Kasarnya kayak gitu. Di running lagi deh, takut ini. Ini ya, teman-teman. Preprocessor exit-nya di sini ya. Jadi yang di bawah tuh cuma transform aja gitu. Jadi memang kalau kita mau bikin fungsi ya kita ya fungsinya cuma buat transform doang kayak gitu. Oke. Nah, habis itu ya, teman-teman, di bagian transformasi data nih, ini sesuai preferensi juga ya, teman-teman. Mungkin ada yang berpikir kalau input dari fungsi ini itu adalah preprocessor ya dan juga extrain gitu. Tapi tapi ada juga yang misalkan si ini tuh ya, yang di atas sama yang di bawah tuh ya kita bikin sebagai satu fungsi aja. Jadi kita kalau mau ngetransformasi extend dan extract tuh kita manggil fungsinya 2 kali. Nah, dan ada yang kayak gitu ya, teman-teman. Gitu. Nah, gua coba pakai ya fungsi yang dipanggil 2 kali ya, teman-teman. Karena pada kenyataannya kenapa? Karena kan
si X-Test ini kan dia waktu masuk ke pipeline kan dia tuh ditransformasikan nggak bareng si X-Train ya. Si X-Train kan cuma ditransformasi satu kali doang kayak gitu. Ya, teman-teman. Jadi tinggal kalau gua ya bakal dev ya. Lalu di sini tuh transform data. Nah, dia cukup pintar tapi ya nggak pintar-pintar banget. Di sini hapus bagian ini, X-nya ini X transform ya. Ininya X biasa. Ini X biasa, ini X transform. Ya, gitu. Nah, kan kayak gini kan, jadi untuk nge-produce yang di bawah kan sama halnya dengan yang ini kan dipanggil 2 kali ya, teman-teman, fungsi ini, gitu. Ya, tinggal kita copy, di-cut ya, kita pindahin ke atas. Nah, ini. Lalu di bawah sini ya, maksud gua kayak gini, X-train, transform ya. Nah, jadi panggil 2 kali si fungsinya ya, teman-teman. Gitu. Silakan diketik dulu. Oke, kita make sure ya si pipeline-nya tuh dia tuh enggak break ya, teman-teman. Kita cek running, baca file, split, preprocess, udah selesai ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya adalah sampai sini dulu deh, udah enggak, guys? Oke. Kalau udah, ininya kita bersihin lagi deh. Bersihin, bersihin, bersihin. Nah, baru di sini kita coba bikin model ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, yang jadi inputnya tuh adalah X-train ya, teman-teman, dan juga Y-train ya. Lalu gue juga pengen outputnya tuh berupa ini nih, hasil prediksi, laporan prediksinya ya, teman-teman, dan juga hasil prediksinya nih, X-train pred dan juga X-train pred proba ya, atau probabilistik dari si hasil prediksinya ya, teman-teman, gitu. Misalkan ini itu opsional ya, teman-teman. Kembali lagi sih ya, teman-teman, kalian misalkan pengen outputnya cuma Y-train doang, silahkan ya, teman-teman. Pengen outputnya sama Y-train pred proba juga silahkan ya, teman-teman. Pakai Trainmatic juga silahkan ya, kayak gitu. Karena jadi kenapa gue bikin kayak gini, karena gue tuh pengen setiap gue training ya, teman-teman, gue pengen lihat performa training kayak gue tuh kayak gimana ya, kan udah cukup bagus apa enggak. Dan juga gue perlu si Y-train pred sama Y-train pred proba tuh buat misalkan ngebangun confusion matrix, atau misalkan gue pengen bikin kurva ROCAUC ya, atau misalkan pengen bikin kurva precision recall kayak gitu, karena suatu saat mungkin gue tuh bakal butuh itu ya, teman-teman. Jadi gue outputnya coba ngeluarin ini ya, teman-teman. Oke, sip. Tinggal kita definisikan ya, misalkan train model atau make model yang dia tuh masukin X-train ya, transform, dan juga Y-train nya kayak gitu. Ini kita jorokin ya. Lalu di sini gua misalkan return ya. Gua mau ngeluarin si modelnya ya, teman-teman. Linringnya gua pengen keluarin karena gua bakal pakai buat testing train matrix, dan juga misalkan Y-train pred sama Y-train pred proba ya, gua keluarin gitu. Ini gua cut lagi, simpan ke kaget. Bukan di sini ya. Teman-teman, kita naikin lagi sini.
Lalu ya di sini kayak biasa ya teman-teman, kita coba kopas sama dengan make model, X-trend, transform, Y-trend gitu. Kecilin biar kelihatan. Nah, silakan teman-teman. Oke, karena udah 50 menit ini ya teman-teman, kita coba break ya 5 menitan lah. Sambil make sure lagi yang udah kalian bikin tuh udah benar apa belum ya teman-teman. Sip, kalau punya gua udah clean ya teman-teman, udah checklist 1, artinya udah udah benar. Oke, lanjut. Sisa fungsi apa lagi ya yang belum? Nah, satu lagi nih, make prediction ya. Jadi setelah kita training si model ya, kita sekarang punya objek si model itu sendiri, matrix dari hasil training, dan juga hasil dari ya training itu ya teman-teman, Y train pred dan juga Y train pred proba. Nah sekarang line reg ini kita pakai ya ke step selanjutnya ya, untuk memprediksi si X-test transform gitu. Jadi tinggal define fungsinya to make prediction, let's say line reg X-test transform. Di sini baru kita return ya, ada
Nah, tapi gue pengen tes metrik, tapi ya nggak jadi masalah sih. Tes metriknya gue pengen pindahin di depan, contoh. Ya. Soal lokasi doang sih nggak terlalu masalah. Baru ini kita bawa ke atas lagi ya. Ini udah, mana sih ya teh, udah belum? Oh, masih ya teh. Oh, nah ini teh, nah ini kayaknya ngaco. Nah iya, indentasinya nggak benar. Ya gitu. Oh nggak deh, udah deh, udah. Nggak ada masalah. Tapi ini aneh. Ah, nah, dah. Indentasi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Return, kok ini aneh. Oh, ininya double indent ya. Nah, dah, sip. Mata gua udah beler. Tinggal panggil ini ya. Ini sama dengan make prediction. Udah ya. Kita running. Harusnya ada Sony. Udah ya, teman-teman, si PP-nya udah beres, tapi kalau misalnya kalian pengen make sure ya tinggal panggil-panggil aja ya, teman-teman, si objek-objek yang ada di sini. Contoh misalkan gua pengen manggil tes transform trend matrix ya, teman-teman. Ini kita lihat. Oke, ya udah ada. Kalau udah ada berarti ya pipeline-nya udah jalannya udah smooth ya, teman-teman. Lalu tes di sini. Tes matrix running. Oke, ya, teman-teman. Artinya si model kita ya mulai dari ngebaca file, ngetransformasi, nge-split, transformasi, ngetrain, ngetes udah jalan ya, teman-teman gitu. Nah, inilah yang bakal kita dump ya, teman-teman, ke Kedro gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, ini udah selesai ya, teman-teman. Kita bisa pindahin langsung ke Kedro gitu. Nah, dalam Kedro ini ya, teman-teman, gua mau bikin 2 pipeline ya. Jadi pipeline tuh dua kelompok proses lah ya, teman-teman. Pipeline pertama adalah pipeline data preprocessing ya, yang mana dia tuh scope-nya dari ngebaca data sampai datanya tuh kepisah. Lalu kalau ada juga pipeline data science, dia tuh dari bikin model sampai ngasilin prediksi. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Berarti gua tambah folder dulu ya di sini, data preprocessing ya. Nah, data preprocessing dulu deh, data science nanti kita selesai itu ya, teman-teman. Nah, di dalam data preprocessing ini gua nambahin 3 file ya, teman-teman, yaitu init.py ya. Init.py, lalu selanjutnya adalah nodes dan juga pipelines. Ini ya, sini ada nodes.py dan juga ada pipelines atau pipeline.py. Ya, teman-teman. Silahkan dibikin dulu ya. Jadi di dalam SRC German Credit Prediction, pokoknya di dalam pipeline ini ya, teman-teman. Nah, di dalam folder pipeline dia tuh ada folder lagi ya, preprocessing, init.py, nodes dan juga pipeline gitu. Let me know kalau udah.
Nah, di sini ya, teman-teman di bagian nodes ya. Nodes tuh isinya ini. Nah, ini nodes tuh ya, teman-teman isinya tuh. Jadi nodes tuh kan artinya kan titiknya. Jadi seolah-olah kalau di flowchart tuh kayak ada objek ya, masuk ke titik itu ya. Setelah keluar dari titik itu dia jadi benda yang lain atau jadi objek yang lain ya, teman-teman. Jadi ya inilah yang disebut dengan item-item ya di dalam nodes itu gitu. Nah, sekarang gimana cara mindahinnya ya, teman-teman? Nodes tinggal ya kopas ya. Tinggal misalkan nah ini nih dari mana dulu nih. Ini split udah, make sampai transform data ya, teman-teman. Kita kopas ya. Ini ke dalam nodes kita kopas, tapi kan dia masih ada nih Curewal. Kenapa Curewal? Karena dia tuh belum nge-import package-nya yang di atas ya, teman-teman. Nah, baru deh udah. Tapi kenapa masih Curewal lagi, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nih, di bawah tulisan ini nih ada tuh skleton, ada Curewal. Itu artinya apa? Artinya si package-nya tuh belum ke install ya, teman-teman. Kalau kita lihat betul, mantap. Jadi si Panda sama scalernya belum diinstal ya, teman-teman. Ya udah install dulu ya. Pip install Pandas ya, teman-teman. Udah. Nah, kita tunggu ya. Dia tuh keriwanya harusnya hilang ya kalau udah. Coba kita save dulu, harusnya hilang. Lalu selanjutnya Jerman kredit. Nah, oh iya, Kuriwal tuh ya teman-teman antara belum diinstal ya atau si Python yang runningnya tuh dia belum ke environment kita ya kayak gitu. Jadi kebacanya dia nggak ada padahal ada ya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran tinggal klik aja di sini ya nih. Di bagian bawah tuh kan ada Python. Kalau tadi tuh gua tuh 311 berapa ya, teman-teman. Nah, kalau kita klik di sini dia tuh bisa milih nih pakai environment yang mana ya, teman-teman. Kalau kita kan tadi Jerman kredit, ya udah ini kliknya Jerman kredit gitu. Nah, dia tuh udah hilang ya. Pandasnya udah nggak ada kriwal-kriwal, lalu scalarnya tuh dia nggak ada kriwal-kriwal lagi gitu. Nah, cuma ada yang aneh lagi nih. Di bagian matrix dan logistic regression dia tuh kok kayak warnanya beda sendiri, teman-teman. Ada yang bisa nebak nggak? Dia tuh artinya apa? Dua ini. Metriknya kok mati sama logariknya mati. Belum dipanggil, betul. 100 bisa pulang ya. Maul. Jadi di sini tuh maksudnya si modul ini tuh dia nggak kepake ya, teman-teman. Jadi ya ngapain dipanggil kalau nggak kepake ya. Nah, sip. Doors-nya selesai ya, teman-teman. Tinggal, nah sekarang kan si baru nih kita manggil ininya ya, ngedefine ya masing-masing si fungsinya ya teman-teman. Nah sekarang fungsi ini kita susun di dalam pipeline ya teman-teman gitu. Kita bikin pipanya lah kan kalau ini maksudnya kita baru beli pipanya nih, kita mau baru bikin pipanya ya teman-teman, dikumpulin di gudang. Nah di pipeline itu kita ya ngerakit pipa itu ya teman-teman gitu. Caranya gimana? Tinggal ketik from hedro.pipeline ya teman-teman, import pipeline, node dan juga pipeline. Nah gitu. Lalu panggil from titik nodes import bintang ya gitu. Jadi artinya apa di sini tuh gua kayaknya nah kan ini enak ya teman-teman. Ini gua close deh. Ini step hedro. Sip ya. Nah, di sini ngapain ya, teman-teman? Kita fokus di sini nih. From titik nodes ya, teman-teman. Artinya apa? Kan di sini lihat. Ini kan di dalam folder kan ada init.py ya, teman-teman. Nah, init.py itu
artinya kayak apa ya sebutnya tuh placeholder atau apa ya teman-teman. Jadi dengan adanya init.py ya teman-teman, kita bisa manggil fungsi-fungsi yang ada di dalam direktori kita gitu loh. Jadi misalkan nih .nodes artinya di dalam direktori kita ya, di dalam nodes kita bisa manggil objek-objek atau fungsi-fungsi yang ada di dalam nodes ini ya teman-teman gitu. Nah, baru di sini kita mendefinisikan si pipeline ya teman-teman. Dev misalkan ini create pipeline ya, lalu keywords argumen dia jadi pipeline ya. Nah ini kita tinggal return pipeline, isinya adalah list berisi node ya teman-teman gitu. Node pertama ya, atau fungsi yang kita eksekusi pertama ya teman-teman. Dia tuh meminta 4 parameter, fungsinya apa ya, lalu sorry fungsinya kok titik sih, titik fungsinya apa, inputsnya apa ya teman-teman, lalu outputsnya apa, sisanya adalah nama name ya dari si node itu sendiri ya teman-teman. Pertama, fungsi yang kita eksekusi adalah fungsi baca file ya teman-teman, baca file kita panggil. Nah, sedangkan input dari baca file adalah URL ya teman-teman. Nah, daripada kita define URL-nya di sini ya teman-teman, best practice-nya adalah parameter-parameter itu ya teman-teman kita simpan di base ya. Jadi kita bikin file baru, misalkan dia tuh adalah parameters data apa ini teh preprocessing .yml ya teman-teman gini. Nah di sini baru URL sama dengan titik URL titik 2. Nah linknya ya teman-teman, linknya tuh yang ini tanpa kutip ya. Sip. Ini tanpa kutip. Nah ini ya kita save dulu. Jadi silakan dicoba dulu deh teman-teman bikin parameternya ya, takutnya kecepatan. So, jadi bikin file dulu ya, parameters underscore data preprocessing YML lalu URL titik 2 link ya ke Google Sheet tersebut gitu. Tanpa tanda kutip. Aman, teman-teman? Oke, gua tunggu lagi. Nah, sekarang baru ya teman-teman di pipeline. Nah, gimana caranya manggil si yang ada di sini ya teman-teman? Tinggal kayak gini. Params ya, parameters, lalu kita panggil URL-nya ya, URL. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah raw df ya teman-teman. Kalau ya ini cuma penamaan doang ya. Misalkan aku mau raw df. Nah, gitu. Ini namanya misalkan baca file lagi deh ya teman-teman. Dia cuma penamaan si node-nya doang. Baca file. Save. Nah, udah tinggal. Nah, ini belum bisa di running ya teman-teman karena kita harus nambahin komen di sini
Silakan ketik dulu deh. Silakan ketik dulu. Oke, kalau udah ya, teman-teman param URL, raw df, baca file. Nah, kita di bagian init ya, kita panggil ini from dot pipeline import create pipeline gitu. Maksudnya apa? Jadi di sini tuh waktu dia masuk ke dalam folder ini ya, teman-teman, dia ngeksekusi si komen ini gitu biar ya si pipeline-nya jalan ya, teman-teman. Jadi kalau nodes kan isinya adalah pipa-pipa yang kita beli atau kita bikin dari toko bangunan ya, teman-teman. Pipeline itu adalah jalur pipa yang kita rakit ya. Lalu di sini tuh ya si pipeline-nya kita nyalain ya, teman-teman gitu. Kayak gitulah kasarnya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, udah ya. Nah, kita coba cek nih dengan kalau udah ya, teman-teman, nodes-nya udah, pipeline-nya udah, parameternya juga udah ya. Kita cek dia udah running apa belum nih ya. Tinggal di bagian bawah nih ya, teman-teman. Ini ketik hedro spasi run. Sip. Nah, kalau udah beres ini ya, teman-teman, artinya si papanya tuh udah eksekusinya udah sukses ya, teman-teman. Coba yang punya kalian ada yang ini nggak? Ada yang apa? Ada yang gagal nggak waktu bikin pipeline? Apakah aman? Sukses? Oke, thank you Salsa. Oke, nah sekarang baru di sini ya, teman-teman. Ketik Kedro Viz FIZ di sini auto reload ya. Kedro Viz auto reload artinya kita mau nampilin ya pipeline kita tuh secara visual ya, teman-teman. Nah, kalau parameter auto reload buat apa? Jadi setiap kali ada ubahan di pipeline, dia tuh langsung ke reflect ke Viz-nya ya, teman-teman gitu. Jadi nggak perlu Viz-nya kita close atau kayak gimana, nggak perlu kita restart. Jadi setiap ada perubahan dia langsung running ya, teman-teman gitu. Ya, kita kedro spasi Viz spasi auto reload. Nih gua kopas di ini nih ya. Ini sudah kedro run, ada juga kedro Viz auto reload. Auto reload ya. Run. Nah, ada ya. Wait, teman-teman. Gua pindahin ke bawah. Ye. Kocak. Nah, ya.
Jadi dia ini kecilin dulu deh, gedean. Ya, di zoom out ya, teman-teman. Ini kan ini kadang ada ini akan ngomong susah banget. Ini kan nodes ya, teman-teman. Nih, nodes ya. Dia minta parameternya apa? Oh iya nih, klik parameter di sini muncul tuh. Dari parameter URL ya, teman-teman. Kita klik, oh dia apa nih parameter URL? Oh, linknya ini ya, teman-teman. Dibaca ya sama fungsi ini atau nodes ya sebutnya ya, baca file. Nah, kita menariknya adalah kita bisa ini, teman-teman. Kalau kita klik show code di atas, tuh ada kodenya ya. Jadi misalkan gue pengen tahu nih setelah masuk ke sini tuh dia diapain ya, teman-teman. Ya udah lihat aja show code ya. Oh, dia cuma ngebaca URL doang, lalu hasilnya disimpan di raw df ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, cuma masalahnya adalah lihat nih. Waktu kita ngedam ya, teman-teman, si fungsi dari baca file kita panggil outputnya kan raw df ya. Nah, raw df kalau kita lihat dia tuh disimpan di memori doang ya, teman-teman. Nah, sekarang misalnya kayak gini, bisa nggak kalau raw df ini nih kita simpan sebagai CSV kayak gitu ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Tinggal kita nambahin di katalog ya, teman-teman, di sini ya. Tapi sebelum kita push di katalog ya, teman-teman, ada yang perlu kita install dulu ya, teman-teman. Jadi kita tambah dulu panggil terminal lagi ya, teman-teman. Pip install Kedro datasets. Salah ngetik. Pip Kedro install datasets. Nah, gua ketik ya sini. Pip install Kedro datasets ya, teman-teman. Nah, habis itu baru nih di katalog ya, teman-teman, kita definisikan si data kita ya kan. Jadi contoh nih di bagian nodes kan bagian pipeline kan outputnya adalah raw df. Ya udah di sini kita define raw df itu apa ya, teman-teman. Raw df kayak tipenya apa. Kalau misalkan kita pengen nyimpan CSV ya, teman-teman, kan kalau kita lihat di sini nih, raw df kan adalah pandas ya, teman-teman. Jadi tinggal panggil pandas dot csv dataset file path ya. Kita simpan di mana nih? Oh, di data di folder 01 namanya. Berarti kayak gini nih. Dia tuh adalah data 01 strip raw ya, slash raw df dot csv gitu. Kita save ya, teman-teman. Setelah itu kita coba running lagi si Kedro-nya nih. Kedro run ya, teman-teman. Kedro run. Exception occurred config raw df pandas ini tuh kayaknya kurang, kelebihan S deh. CSV dataset. Oke, ada ya, teman-teman tuh. Jadi instead daripada kita didam di memori ya, teman-teman, ya udah kita ingest, kita simpan ke dalam folder raw df ya, teman-teman. Ini kan jadi lebih gampang ya kalau misalkan kayak gini, misalkan si engineer butuh datanya untuk didam ke database misalkan, ya udah tarik aja dari sini ya, teman-teman, gitu. Kita nggak perlu bikin konfigurasi yang aneh-aneh ya, karena ini kan udah terstandar ya, misalkan perlu data apa ya tinggal ambil dari folder mana ya, teman-teman, gitu. Alright, sisanya ya udah tinggal kita masukin lagi nih nodes yang lain ya, teman-teman. Split data misalkan di sini nih. Ya udah berarti ini tambah baru lagi node ya, teman-teman. Ini split data. Lalu misalkan inputnya apa tadi, df ya. Kalau df berarti kan tadi raw df ya, teman-teman. Raw df, outputnya apa?
outputnya adalah X-train, X-test, Y-train, Y-test. Nah, kalau misalkan dia outputnya multiple file ya teman-teman, kita wrap ke dalam list dulu gitu. Jadi X-train, X-test, Y-train, Y-test ya teman-teman. Di sini misalkan ini split data lah ya, split data. Ya. Lalu bikin yang baru lagi ya, split data udah. Node selanjutnya adalah make column transformer. Inputnya apa ini teh? Extrain doang. Outputnya itu adalah preprocessor ya, preprocessor. Ininya misalkan kalian pengen nyamain dengan ini boleh ya teman-teman, atau misalkan pengen ngasih nama baru juga boleh. Tapi biar nggak ribet ya pakai ini aja. Nama yang sama, baru di sini selanjutnya adalah transform data yang kita panggil 2 kali ya teman-teman. Node ini tuh transform column, transform data. Ini tuh preprocessor ya. Itu enggak, preprocessor, extrain, outputnya adalah X-transform ya teman-teman. Oh ini, nah ini nih X-train transform. Nah, karena kan fungsi ini kan dipanggil 2 kali ya teman-teman. Untuk transformasi si X-train ya, jadi X-train transform. Jadi ini itu adalah make, jadi make X-train transform ya, dengan cara yang sama, cuma ganti parameternya doang. Ini jadi X-test transform, make X-test transform ya teman-teman. Kita coba running, dia udah benar apa belum. Draw run. Oke, udah sukses ya teman-teman. Tapi misalkan nih, kalau tadi kan kita nyimpan data raw DF ya teman-teman. Nah, kita bisa nyimpan file lain, contoh misalkan si preprocessor ini ya teman-teman, kita pengen dia simpan ya, karena gua pengen simpan di pipeline ya, jadi tinggal nge-preprocess doang. Kan kalau preprocessor kan dia tuh filenya kan pickle ya teman-teman, jadi tinggal tambah katalog. Itu adalah preprocessor type ya, ini pickle dataset, file path, data, gue simpan di folder 4 feature, processor, PKL. Ya. Coba running. Oke, aman ya teman-teman. Sekarang ada feature. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu ada format apa aja sih yang bisa disimpan sama si Kedro ya teman-teman, tinggal kesini aja kayak Kedro datasets ya. Dia tuh bisa nyimpan objek-objek kayak, lihat nih, ada API, ada DAS, ada email, ada GeoPandas, ada Hugging Face, ada JSON ya, ada Matplotlib. Jadi kita bisa nyimpan chartnya. Ada Network X kalau misalnya kita kerja pakai graph ya teman-teman, kita Plotly dan seterusnya banyak ya teman-teman gitu. Ya, udah. Sekarang tinggal kita lihat si vis punya kita ya teman-teman, udah berubah tuh. Jadi pipeline ya teman-teman, ini tuh. Parameter masuk, dibaca, jadi raw DF, di split, keluar, Y-train, Y-test, X-train, X-test ya, ditransformasi jadi preprocessor,
ditransformasi jadi deh X-Trace transform dan juga Y-Train transform ya teman-teman gitu. Itu untuk baru nih di pipa ini ya, pipa preprocess ya teman-teman gitu. Ya, kita apa? Nah, sekarang kita bikin pipeline ya teman-teman, terakhir yaitu pipeline data science di sini ya teman-teman. Pipeline data science di sini gua collapse dulu ya. Biar nggak ribet. Baru di sini ditambah pipa baru salah ya Bu, salah di sini. Nah, di sini data science. Nah, ya kayak biasa kita bikin init_.py, kita bikin lagi nodes.py, lalu bikin lagi pipeline.py. Nah, gitu. Ini close dulu biar nggak ribet. Init.py kayak biasa data preprocessing tadi mah. Nah, ini data science sama ya. From.pipeline import create pipeline ya, teman-teman. Nodes-nya sekarang cuma 2 ya. Nodes-nya cuma 2. Tadi teman aja yang make model sama make prediction. Ini kayak biasa si kriwal-kriwalnya masih ada, tandanya kita belum nge-update si package-nya. Oke, ini mati, sisa logreg sama matrix doang ya, teman-teman. Save, aman. Habis itu ya kita define ya, kita susun, kita rakit si pipeline ini ya, teman-teman. Tadi itu apa sih ininya? Pipeline ini tuh. Ini ya. Ini sampai sini deh. Nah, ini. Tarik. Ini kopas, simpan di sini. Hydro pipeline sip ya. Tutup. Nah, node pertama adalah make model. Minta 2 parameter, X-train sama Y-train ya, teman-teman. Make, nah ada make model, inputnya adalah X-train transform sama lupa di wrap ke dalam list sama ini itu adalah Y-train. Outputnya adalah kalau di nodes apa tadi? Make model itu ada linreg ya, train metric, Y-train pred sama Y-train pred proba gitu. Ini tuh outputnya ada 4. Ini gue jadi namanya jadi model ya teman-teman, karena kan ya yang penting kan placeholdernya sama ya, misalkan linreg gue simpan jadi model, trend metric sisanya sama, cuma linreg doang gue jadi namanya jadi apa, ubah jadi model, karena bisa jadi kan kedepannya kita nggak pakai linear regression atau kita nggak pakai logreg ya teman-teman, jadi modelnya kita agnostik aja namanya. Ini misalkan adalah ya make model ya teman-teman. Selanjutnya, nah gue juga misalkan pengen nih si modelnya ini kita simpan ya teman-teman di katalog, ya udah tinggal ininya simpan model ya, ininya model, datanya kita simpan di folder 6 models. Models ini model PKL sip ya. Sip. Nah, trend matrix juga misalkan gua pengen simpan nih di bagian reporting ya, teman-teman. Ya udah, kita simpan train apa tadi gua lupa lagi. Train matrix
ininya bukan pickle tapi JSON ya. Kalau kita lihat JSON dataset, ininya 8 reporting. Ininya adalah train matrix JSON ya, teman-teman. Dah. Nanti ini gua bagiin ya, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa lihat hasil akhirnya. Lalu terakhir kita masukin make prediction ya, teman-teman. Make prediction. Kopas. Sekarang ininya make prediction. Ininya nodes-nya adalah linreg sama xtest transform. Linreg tadi itu kan jadi model ya. Ini tuh xtest transform. Outputnya adalah test metric ini dan seterusnya ya, teman-teman. Test metric ini tutup, ini make prediction. Yes. Nah, gue pengen nyimpan test metriknya nih. Sekarang. Pengen nyimpan test metriknya sekarang. Masih di reporting. Trend metric, ini test metric, simpan di reporting. Ya, sip. Nodes-nya udah lengkap, ya. Udah kita rakit di pipeline. Tinggal ya katalog juga udah ya. Kita nyimpan artefak-artefak yang mau kita kumpulin ya, teman-teman. Tinggal Kedro run. Akurasi y-test not defined. Y-test not defined. Oh, ya, ada pipeline yang kurang. Y-train, coba. Ada yang salah nggak? Make model, X-train, transform, Y-train. Model, train metric, train pred, train ini. Lalu di outputnya ada linreg, train metric, Y-train pred, Y-train pred proba. Model, train matrix, Y-train pred, Y-train pred proba. Pred proba. Udah. Make prediction, linreg, X-test, transform. Linreg, X-test, transform. Outputnya adalah test metric, Y-test proba, pred proba. Oh, ya. Y-test. Oh, kurang ya. Kurang satu parameter ya, teman-teman, kelihatan tuh. Parameternya ini. Ini berarti Y-test ya. Nah, baru di sini ada lagi Y-test. Y-test. Sip, coba ya sekarang. Ada nggak? Bismillah. Oke, sip ya, teman-teman. Kalau kalian pengen nyimpan Y-train transform juga bisa ya, teman-teman. Kalian tinggal simpan di dalam folder, katakan primary atau misalkan model input ya, teman-teman. Kita coba sekarang lihat pipeline-nya. Nah, jadi ya, teman-teman. Kita bisa ngeliat, misalkan gue pengen tahu nih outputnya kayak gimana nih ya setelah kita running itu. Oh, kelihatan ya, teman-teman. Oh, trainingnya sekian. Testing metriknya sekian ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen, gimana kalau misalkan gue pengen nge-training 3 model sekaligus, ya tinggal bikin lagi pipeline-nya ya, teman-teman. Misalkan pipeline untuk linreg, pipeline untuk logreg, pipeline untuk XGBoost atau kayak gimana ya, teman-teman. Jadi kalau di notebook kan ya kita pasti pakai panjang banget ke bawah ya, teman-teman. Tapi kalau di sini kan kita bisa ngelihat masing-masing pipeline itu flow-nya kayak gimana ya, teman-teman. Udah. Kalau kayak gini tinggal kalian push ya ke GitHub pribadi, jadi deh portal kalian ya, teman-teman. Gitu. Kalau misalkan di sini juga ya kalian bisa nambah pipeline baru ya, teman-teman. Misalkan exploratory ya, yang isinya itu adalah chart-chart doang ya, teman-teman, itu bisa. Jadi nanti
di bagian Kedro dataset kalian pakai yang Matplotlib yang ini ya, Matplotlib Matplotlib web writer ya teman-teman gitu. Oke. Ya. Gitu aja ya teman-teman. Jadi gua wrap up lagi jadi dengan menggunakan Kedro ya teman-teman, manfaatnya tuh apa nih? Kan kenapa sih kita pakai Kedro ya teman-teman? Jadi kalau misalkan kita mau collab ya, katakan di GitHub / punya gua mana? Kan misalkan gua pengen publish nih repo gua ya, lalu si orang lain tuh misalkan ini runningnya di mana ya, gitu kan kayak gitu. Ya udah, tinggal ikutin aja si readme yang udah di provide sama si Kedro ya. Jadi si user tuh cuma tinggal bikin environment ya, install requirement, ya udah sisanya tinggal Kedro run ya. Lalu tinggal tinggal Kedro Fish kalau misalnya dia mau lihat pipeline-nya ya teman-teman. Gitu. Lalu juga tadi gue lupa sih ya bikinin reponya ya teman-teman. Harusnya tuh kayak gini, kayak bikin repo ya teman-teman. Kita mau bikin pipeline pipeline preprocessing, ya udah kita bikin branch ya, commit branch-nya di merge ya. Kan kayak gitu ya teman-teman backtesting, tapi ya kita nggak ngebahas Git di sini ya teman-teman. Oke, dari gua mungkin itu aja ya teman-teman, hopefully ya kepake ya teman-teman, yang mana menurut gua ya ini bisa jadi nilai tambah kalian di tempat baru kalian ya teman-teman. Jadi mungkin nanti di sana tuh kalian bisa nge-define gua di Advisory bikin ML model kayak gini tuh kan, berarti ya jadi baik ya teman-teman ke Advisory udah canggih kayak gimana ya teman-teman, gitulah. Oke, itu aja dari gua teman-teman. In case ada pertanyaan boleh silahkan sebelum kita tutup mungkin. Aman teman-teman? Oke, thank you. Oke, oh ya ininya foldernya nanti gua upload ya teman-teman buat jadi referensi gitu. Oke, itu aja mungkin dari gua teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin dicukupkan sekian ya. Teman-teman selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Semoga sehat selalu, semoga lancar-lancar teman-teman. Thank you semua. Dadah. Thank you, Koy. Thank Mari-mari. you. Koy. Mantap. Mantap.